anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Bapak berharap kalian tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih berkat-Mu hari ini, di mana kami kembali belajar, dan sebentar biarlah Tuhan berikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti dan dapat memahami pembelajaran kami hari ini. Terima kasih berkat-Mu. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak kami sekalian, hari ini kita akan kembali belajar. Namun sebelumnya kita masuk dalam pembelajaran hari ini, Pak Yusuf mau ingatkan kembali tentang pembelajaran kita minggu lalu. Kita telah mempelajari yaitu terlibat dalam atau hidup bersama yang dijiwai Roh Kudus, di mana dalam kebersamaan itu kita sebagai anak Tuhan harus menjadi garam dan terang dunia, sebagaimana Yesus telah memberikan contoh bagi kita. Nah, hari ini kita akan membahas dalam subtema baru, yaitu di bab 4 masyarakat, yaitu terlibat dalam pelestarian lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat menggambarkan relasi makhluk dengan lingkungannya. Yang kedua, siswa dapat terlibat dalam pelestarian lingkungan di tempat tinggalnya. Mari kita akan membaca satu cerita seseorang yang menyelamatkan penyu di pulau terluar. Awalnya hanya penasaran ingin tahu induk penyu. Sofian Hadi, 34 tahun, seorang laki-laki kelahiran Riau ini adalah seorang pegawai negeri sipil di Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Rokan Hilir. Tak disangka pria sederhana ini adalah seorang yang sudah berhasil menyelamatkan populasi penyu hijau di Pulau Jemur, salah satu pulau terluar di Indonesia. Setelah banyak mendengar cerita dari beliau, saya langsung geleng-geleng kepala dan takjub terhadap apa yang sudah dilakukan untuk penyelamatan penyu hijau di pulau tersebut. Awalnya saya hanya ingin melihat seperti apa bentuk induk penyu, karena dari dulu penyu ini memang sudah menjadi bahan eksploitasi. Pada zaman kerajaan dulu, penyu dan telur penyu itu adalah upeti untuk para raja dan pejabatnya. Nah, sampai dengan sekarang penyu dan telur penyu itu masih diambil dan diperjualbelikan oleh orang-orang yang ada di sini. Coba bayangkan bagaimana nggak berkurang dan mungkin habis penyu di sini. Dari dulu telur dan induknya diambil terus. Siapa yang tidak sedih? Jumlah penyu yang ada di Pulau Jemur saat itu sekitar 30 ekor. Ceritanya saat memulai pembicaraan. Karena rasa penasaran inilah akhirnya Pak Sofian nekat berangkat sendiri ke Pulau Jemur. Dari Bagan menuju Pulau Jemur dibutuhkan waktu sekitar 7 jam dengan kapal nelayan. Untuk berangkat ke sana pun harus melihat kondisi cuaca. Jika kondisi cuaca tidak baik atau angin kencang, tidak ada satupun nelayan yang berani menuju ke pulau tersebut. Sampai dengan saat ini, di pulau tersebut tidak ada penduduk yang tinggal, hanya ada pos navigasi atau mercusuar dan pos TNI Angkatan Laut. Untuk melihat induk penyu naik ke darat dan ingin bertelur hanya pada saat malam hari. Saya harus sabar menunggu malam hari dan tinggal di pulau ini. Saat pertama kali melihat induk penyu naik ke darat, saya kaget karena bentuknya besar sekali seperti raksasa. Saya langsung bersorak riang sendiri karena penyunya melihat saya. Penyu langsung balik lagi ke laut dan tidak jadi bertelur. Hahaha. Itu pelajaran pertama saya. Kalau ada penyu yang mau naik ke darat, jangan berisik dan sembunyi. Pada tahun 2002, Sofian Hadi mulai mencari cara untuk melakukan penangkaran telur penyu yang ada. Tidak mudah bagi Sofian Hadi untuk bisa nekat, dan para nelayan dan TNI Angkatan Laut, mereka adalah bagian dari oknum yang mengambil dan menjual telur penyu dan induk penyu hijau. Berbekal dengan perlengkapan yang ada di pulau tersebut, Sofian Hadi mencoba membuat penangkaran seadanya. Mulai dari ember-ember bekas, kaleng cat bekas, dan barang-barang yang sudah tidak berguna lagi dijadikan peralatan untuk penangkaran penyu. Ketika sudah sampai di pulau, tidak mungkin saya kembali lagi ke Bagan
siap-siapi untuk menyiapkan peralatan dan segala macamnya, mendingan memanfaatkan apa yang ada, ucapnya. Dengan alat sederhana dan uji coba penangkaran secara mandiri berhasil walaupun tidak maksimal, Supyan Hadi mengajak beberapa nelayan dan anggota TNI Angkatan Laut untuk melihat tukik-tukik yang baru saja menetas. Banyaknya nelayan dan aparat TNI Angkatan Laut yang datang melihat, memegang tukik serta memberi makan tukik-tukik tersebut. Timbul rasa kepedulian mereka untuk menyelamatkan keberadaan penyu hijau di pulau tersebut. Mungkin mereka senang melihat tukik-tukik yang lucu-lucu memberi makan tukik. Mereka sadar apa yang mereka lakukan selama ini salah. Saya menyadari mereka melalui tukik itu bahwa telur-telur yang mereka ambil selama ini mengakibatkan tukik itu bisa menetas dan penyu yang ada akan semakin berkurang. Lama sekali saya menyadarkan mereka. Saya tidak pernah banyak bicara, saya lakukan saja sendiri penangkaran. Terus ajak nelayan dan TNI ngobrol-ngobrol tentang penyu. Prosesnya lama, bertahun-tahun. Saya kalau datang ke pulau itu yang saya bawa adalah kopi, gula dan rokok untuk berkumpul-kumpul dan ngariung. Jelas Pak Supyan bagaimana dia melakukan pendekatan dengan nelayan dan aparat TNI Angkatan Laut. Setelah berhasil dengan penangkaran metode sederhana, Supyan Hadi terus mencoba beberapa metode lainnya. Beliau mulai menjalin hubungan dengan Pemda Rokan Hilir, Universitas Riau atau UNRI, dan beberapa pihak lainnya untuk membantu proses penangkaran. UNRI memberikan alat bantu penangkaran dari fiberglass. Pemda juga membantu beberapa peralatan. Gang penyelamatan penyu hijau di Pulau Jemur pun semakin meluas. Beberapa tahun yang lalu Gubernur Provinsi Riau dan pejabat-pejabat dari Pemda datang ke pulau tersebut untuk melakukan pelepasan penyu yang sudah ditangkarkan. Upaya penyelamatan penyu di Pulau Jemur sudah sampai ke provinsi. Penyu hijau sekarang juga sudah menjadi ikon daerah Bagan Siap-Siapi. Saya sudah cukup lega sekarang, sudah ringan. Penyelamatan penyu yang saya lakukan sekarang sudah terdengar di mana-mana. Kerjanya sudah mulai tampak. Nah, anak-anak, dari pembacaan yang telah kita baca, kita melihat bahwa bagaimana lingkungan kita saat ini, yaitu lingkungan alam di sekitar kita, sudah mulai mengalami penurunan kualitas. Tanah mulai tidak subur, tanaman kalau tidak dipupuk tidak dapat tumbuh dengan baik. Air banyak yang tercemar oleh limbah keluarga maupun pabrik seperti sabun, minyak, sampah plastik dan sebagainya. Udara mulai kotor sehingga banyak orang mengalami sakit pernapasan. Pencemaran udara itu disebabkan karena kurangnya pohon dan banyaknya gas buang dari kendaraan dan pabrik. Banyak jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan mulai punah. Banyak orang tidak peduli dengan masalah lingkungan itu. Banyak orang membuang sampah sembarangan, tidak mengelola air dengan baik, dan tidak menghemat energi. Semua itu dapat menimbulkan bencana banjir dan kebakaran. Masih saja ada orang memburu binatang-binatang yang dilindungi, mengambil tanaman langka yang dilindungi untuk dijual, dan sebagainya. Berhadapan dengan masalah tersebut, muncullah orang-orang peduli dan menjadi pelopor. Mereka penuh semangat dan cinta akan lingkungan, bertindak melestarikan lingkungan. Mereka semua perlu didukung. Banyak orang perlu melakukan tindakan pelestarian dengan mengelola tanah dengan baik seperti bercocok tanam secara organik, mengelola air dengan membuat sumur resapan, menanam pohon untuk penghijauan, menghemat energi, mengelola sampah dengan baik, dan tidak memburu binatang atau tanaman yang langka untuk dijual. Nah, anak-anak kami, kita melihat bahwa bagaimana akibat dari ulah manusia itu sendiri, ya, karena tidak bisa melestarikan lingkungan, akibatnya adalah bisa menimbulkan penyakit kepada manusia itu sendiri, ya, bahkan bisa menimbulkan bencana banjir. Karena kenapa? Karena banyak orang tidak peduli dengan masalah lingkungan. Banyak orang membuang sampah sembarangan dan tidak mengelola air dengan baik. Nah, oleh sebab itu, mulai sekarang sekarang kita belajar, ya, secara sederhana untuk melestarikan lingkungan kita adalah dengan membuang sampah di tempatnya dan mengelola air dengan cara menghemat air.
Ya, masuk kamar mandi atau masuk toilet, ketika keran air dibuka, ketika kita keluar, keran airnya dimatikan. Itu cara sederhana yang perlu kita lakukan. Bisa di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di manapun kita berada. Nah, anak-anak, mari kita melihat dalam Alkitab mengenai pelestarian lingkungan, yaitu di dalam Mazmur 104 ayat 10 sampai 18, ayat 24 dan 31. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan, di dekatnya diam burung-burung di udara bersiul dari antara daun-daunan. Engkau memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Betapa banyaknya perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu, biarlah kemuliaan Tuhan tetap utuh selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Nah, anak-anakku, kita melihat dari pembacaan firman Tuhan yang pertama, Tuhan menciptakan bumi dengan segala isinya. Dia menciptakan gunung, lembah, dan dialiri mata air. Mata air tersebut memberi minum segala makhluk, burung, hewan, dan manusia. Tuhan menumbuhkan segala macam tanaman yang diusahakan manusia, sehingga menghasilkan makanan yang dapat menghidupi dan menyukakan hati manusia dan makhluk-makhluk lain. Semuanya itu diciptakan Tuhan dengan penuh kebijaksanaan. Kemuliaan Tuhan menaungi segala ciptaan, dan Tuhan bersuka cita atas seluruh ciptaannya. Segala ciptaan Tuhan memang diperuntukkan bagi kehidupan manusia, namun manusia tidak boleh lupa bahwa ciptaan Tuhan tidak hanya untuk manusia sekarang ini, melainkan juga manusia yang akan datang. Maka benarlah pepatah yang mengatakan bahwa bumi ini bukan warisan nenek moyang, melainkan titipan anak cucu. Maka bumi ini harus sampai pada anak cucu dan keadaan tetap baik, sehingga semua manusia sampai akhir zaman tetap dapat menikmati hidup dari bumi, tidak jadi binasa karena bumi yang dirusak oleh zaman ini. Anak-anak, mari kita melihat bahwa sesuai dengan pesan kitab Mazmur tersebut, lingkungan yang rusak ini harus diperbaiki mulai dari sekarang dan di lingkungan masing-masing, dengan menanam pohon untuk menambah udara bersih, mengelola sampah agar tanah dan air tidak tercemar serta tidak terjadi banjir, mengelola limbah, dan mengelola air dengan baik. Dengan itu nama Allah dimuliakan. Allah bersuka cita karena ciptaannya yang baik dan tetap baik. Nah, anak-anak, dari pesan firman Tuhan kita melihat bagaimana Allah begitu luar biasa menciptakan bumi serta segala isinya. Ya, tentu tujuannya adalah untuk keperluan manusia, dan bukan hanya untuk manusia itu sendiri, tetapi untuk apa? Untuk makhluk lain juga, yaitu hewan dan tumbuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai anak Tuhan, kewajiban kita adalah melestarikan apa yang telah Tuhan ciptakan. Karena bumi ini dan segala ciptaan Tuhan serta segala isinya bukan hanya untuk kita sekarang ini, tetapi untuk manusia yang akan datang. Oleh sebab itu, anak-anak, mari kita senantiasa melakukan tanggung jawab kita, karena dengan kita melestarikan lingkungan kita, dengan kita menjaga ciptaan Allah, maka nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih anak-anak untuk penjelasan materi hari ini mengenai terlibat dalam melestarikan lingkungan. Mari kita terus semangat dalam menjaga lingkungan kita. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, kami telah belajar tentang pelestarian lingkungan.
Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menciptakan segala bumi dan juga segala isinya buat kami. Dan biarlah segala ciptaan-Mu senantiasa kami berkewajiban untuk melestarikannya sehingga nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkat-Mu. Amin. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kalian telah bersama-sama belajar. Mari kita terus semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di hari berikutnya. Amin.